Bagian media sosial, pelaku bisnis, dan pengamat intelijen Elsley Bandoro dan Sekretaris Jenderal Daya International Organization atau DIO, Dr. Julius Johannes MSI mengingatkan, Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif untuk lebih realistis di dalam melihat Federasi Rusia dan Cina. Amerika Serikat dan Barat di dalam aliansi North Atlantic Organization atau NATO ditolak Presiden Indonesia Joko Widodo terlibat dalam pembangunan ibu kota negara atau IKN di Kecamatan Sebagu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, karena masyarakat kasur dibarter dengan digadainya sumber daya alam. Julius Johannes mengaturkan, dalam banyak kasus Amerika Serikat dan Barat yang tergabung di dalam North Atlantic Organization atau NATO tidak lebih di gerombolan negara penipu dan licik dalam kegerakan sumber daya alam negara berkembang. Di Timur Tengah, terutama di Suriah, Libya, Yaman, dan Irak, NATO mengadu domba antar warga masyarakat sehingga terjadi perang saudara agar bisa dengan mudah menggaruk sumber daya alam, ujar Julius Johannes. Pibaga Suriah. Di Suriah, NATO berupaya menggulingkan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, karena Bashar al-Assad melalui negara-negaranya dilewati pembangunan pipa di gas, Qatar, dan untuk melalui wilayah Eropa Barat. Presiden Rusia Bashar al-Assad sampai sekarang tidak tergoyahkan karena merangkul kelompok masyarakat terlibat di dalam pemerintahan dan terus mendapat dukungan dari Rusia dari aspek logistik, militer, dan intelijen, kata Julius Johannes. Akan tetapi Julius Johannes, sumber daya alam di Irak itu sudah sepenuhnya dirampok negara-negara anggota NATO. Di Indonesia, untuk melega Presiden Indonesia Soekarno karena tidak mau memberikan izin tambang di Papua, Central Intelligence Agency atau CEA menggelar operasi intelijen sehingga muncul gerakan 30 September, di mana kemudian dipaksa dioperasikan sebuah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jadi sebenarnya buruk lakunya, Amerika Serikat dan Barat ini menggunakan celah sistem demokratis dengan bertanda proksi. Dan yang miris, para proksi itu hanya ditebar untuk uang receh saja. Tapi mereka militan menjadi aplikator terhadap kebijakan ibu kota negara Kalimantan Timur, ujar El Bandaro. Padahal kalau mau ribut, ujar Elsley Bandaro, sebelum jadi undang-undang, beri masukan bagaimana seharusnya IKN itu. Kalau sudah jadi undang-undang, sebagai warga negara seharusnya patuh saja. Makanya saya senyum saja ketika mereka sok idealis menolak pindahnya ibu kota ke Kalimantan. Buktinya setelah siweren, uang receh, uang, wasam berhenti mengkalir, mereka bubar. Sama saja dengan pasukan nasi bungkus, ujar Elsley Bandaro. Rusia negara terbesar di dunia. Elsley Bandaro mengatakan Rusia, negara terluas di dunia, mengalahkan Kanada. Luas daratan Rusia sendiri mencapai 16,376 juta kilometer persegi. Sekitar 11% daratan dunia dengan daratan seluas ini. Rusia menjadi negara terbesar di dunia, baik berdasarkan luas daratan maupun luas total area. Tetapi penduduknya hanya 140 juta saja. Sumber daya alamnya juga raksasa. Ada 5 sumber daya alam Rusia yang mencatat rekor terbesar dunia. Pertama, emas. Rusia sudah memiliki sumber daya emas dengan cadangan terbesar dunia, diperkirakan 40%. Cadangan emas dunia itu baru diolah sebagian kecil. Namun walau begitu, Rusia adalah produsen emas ketiga terbesar di dunia. Kedua, keberlian. Rusia juga menjadi pemimpin dunia dalam produksi berlian alami dan berlian buatan. Secara volume, Rusia menguasai 26,4%, produksi berlian permata global dan 30,2%, produksi berlian global bekas industri. Ketiga, biji besi. Rusia menghasilkan biji nomor dunia, namun Rusia adalah negara penghasil biji besi terbesar di Eropa. Dan pada 2020 diperkirakan memproduksi sebanyak 95 juta ton, keempat tritanium dan magnesium.
Sebanyak 22% ekstraksi spons titanium dunia ada di Rusia. Spons titanium ada sumber utama titanium dan menjadi logam terkuat di dunia yang digunakan dalam pembuatan kendaraan militer, pembuatan senjata, pembangkit listrik tenaga nuklir, pesawat terbang dan pesawat kapal, serta peralatan pengeboran. Rusia juga memproduksi sekitar 5,2% mengenai ketersediaan uranium Rusia. Kelima, uranium. Produksi Ukraina Rusia mencapai 5% dari total uranium dunia, bahkan Rusia menguasai sekitar 9% cadangan global. Ya, terpaksa pakai otak primitif sebagai impresif. Tetapi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang tergabung di dalam NATO lupa bahwa pastinya adalah China dan Rusia sendiri bukan negara kaleng-kaleng yang gampang dikerikan dengan sanksi ekonomi, kata si Bandaro.